Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada pagi hari ini kita hendak mendengarkan renungan harian kita. Tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal rohani kami untuk satu hari ini. Oleh karena itu berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian kita pada hari ini yaitu yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 17. Demikian bunyinya: tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami atau menghadapi tantangan yang begitu berat, atau ketika kita mengalami kesusahan atau penderitaan yang besar, apa yang kita perlukan? Di dalam kondisi ketersesakan, di dalam kondisi penderitaan, kesusahan, tentulah yang kita perlukan adalah pertolongan. Pertolongan atau penolong, atau ada orang yang bersedia untuk bersama-sama dengan kita menghadapi penderitaan tersebut. Penderitaan ini juga dialami oleh Timotius yang pada waktu itu dalam usia muda harus memberitakan tentang Injil Yesus Kristus. Bahkan gurunya sendiri yaitu Paulus juga mengalami penderitaan-penderitaan hebat di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya untuk menyatakan Kristus melalui pemberitaan firman Tuhan. Banyak penderitaan, banyak tantangan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan Injil Yesus Kristus. Apa yang membuat mereka mampu untuk tetap memberitakan Injil Kristus? Timotius dengan kesaksian imannya mengatakan dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhanlah yang bersama-sama dengan dia dalam menghadapi tantangan-tantangan pelayanannya, yang bersama-sama mendampingi dia, menyertai dia untuk melakukan pelayanan itu, dan Tuhanlah yang menguatkannya. Ini adalah kesaksian iman dari seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat menyadari bahwa ketika dia mampu memberitakan firman ini, dia tahu bahwa itu bukan karena kemampuannya, tapi Tuhan yang menyertainya, yang mendampinginya dalam penderitaan tersebut, menguatkan dia untuk mampu tetap berdiri teguh, berjalan terus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tanggung jawab memberitakan Injil Kristus ini adalah tanggung jawab semua orang Kristen. Tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara, semuanya. Kita punya tanggung jawab yang sama. Dan dalam memberitakan Injil Yesus Kristus ini pun kita bertemu dengan tantangan. Sama seperti Timotius, sama seperti Paulus yang juga bertemu dengan tantangan. Bahkan mungkin kita juga bertemu dengan penderitaan seperti yang dihadapi oleh Timotius dan Paulus. Tapi marilah kita benar-benar menyadari dengan kesaksian iman kita seperti kesaksian iman Timotius, bahwa Tuhan kita selalu mendampingi dan menguatkan kita untuk melakukan pemberitaan Injil Kristus ini. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu melakukan apapun. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan mendampingi kita dalam perjalanan pemberitaan tersebut, maka kita akan dikuatkan. Percayalah
dan ingatlah bahwa Tuhan itu adalah pendamping yang setia, bahkan paling setia, bahkan dia adalah pendamping yang sejati. Dia lebih setia dari seorang istri atau seorang suami. Dia lebih setia dari seorang ibu atau seorang bapak. Dia lebih setia dari seorang anak. Semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesetiaan Tuhan yang mendampingi kita. Dia adalah pendamping yang sejati. Dia tidak pernah meninggalkan kita, terutama ketika kita akan memberitakan tentang Dia. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan akan tugas dan tanggung jawab kita untuk memberitakan Kristus dalam kehidupan kita. Jangan kaget kalau bertemu dengan tantangan. Jangan kaget kalau bertemu dengan penderitaan, karena kita memberitakan Kristus. Tapi tetap kuatkan dan teguhkan hatimu dan imanmu, karena Tuhan selalu mendampingi dan menguatkanmu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Dia adalah sahabat sejati yang selalu ada untuk menolong kita dalam setiap kesusahan dan penderitaan yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berlomba untuk memberitakan Injil Kristus ini. Jangan pernah redup pelitamu, jangan pernah surut langkahmu, tapi tetaplah menyala dan maju agar pemberitaan Injil Kristus ini sampai ke seluruh dunia. Biarlah kita dimampukan dan dikuatkan oleh Roh Tuhan, sehingga nama Tuhan akan dipermuliakan melalui pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan dengan perkataan dan perbuatan baik yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat memberitakan Injil Kristus. Tuhanlah yang menyertai kita dan menguatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini Engkau masih menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah Engkau menguatkan kami Tuhan dan mendampingi kami untuk memberitakan kebesaran-Mu kepada seluruh dunia. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau adalah pendamping yang setia, pendamping yang sejati, yang menemani kami dalam suka duka perjalanan kehidupan kami, terutama dalam pemberitaan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa di surga, pada satu hari ini kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, tapi kami percaya ketika kami menyatakan yang benar, melakukan yang baik, Tuhan ada bersama-sama dengan kami, memampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami tersebut. Oleh karena itu, sertai kami satu hari ini Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Biarlah kami mampu untuk melakukan yang terbaik di hadapan-Mu. Dan semua itu hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkaulah bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus menyertai.